Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Pada malam hari ini kita kembali datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita menenangkan hati dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman, agar melalui renungan malam ini iman kita dikuatkan dan hidup kita semakin diberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari. Saat kami memulai membaca dan merenungkan firman-Mu malam ini, kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus, menuntun hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman. Penuhi kami dengan damai sejahtera dan sukacita dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam ini berjudul Belajar dengan Doa yang Sungguh-Sungguh. Ayat renungan diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 4. Firman Tuhan berkata, Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Mereka yang tidak mau menerima kebenaran Alkitab yang terang, jelas, dan tajam, senantiasa mencari cerita-cerita dongeng yang akan mendiamkan hati nurani. Semakin kurang rohani, kurang penyangkalan diri, dan merendahkan doktrin-doktrin yang dikemukakan, semakin besar kesukaan dengan mana mereka diterima. Orang-orang ini merendahkan kuasa intelektual untuk memuaskan keinginan-keinginan daging mereka. Oleh karena kesombongannya, mereka tidak perlu menyelidiki Alkitab dengan jiwa yang menyesal dan doa yang sungguh-sungguh memohon tuntunan ilahi. Mereka tidak mempunyai perisai untuk menangkis penipuan. Iblis siap sedia memenuhi keinginan-keinginan hati dan menyembunyikan penipuannya itu di tempat kebenaran. Demikianlah caranya kepausan mendapat kekuasaannya atas pikiran-pikiran manusia dan oleh penolakan kebenaran, sebab kebenaran itu melibatkan salib, maka Protestan pun menuruti jalan yang sama. Semua yang melalaikan firman Allah, mempelajari kenyamanan dan politik agar mereka tidak mempunyai perbedaan dengan dunia ini, akan dibiarkan menerima bidat atau ajaran yang sesat yang terkutuk, gantinya kebenaran agama. Setiap bentuk kesalahan yang dapat dipikirkan akan diterima oleh mereka yang dengan sengaja menolak kebenaran. Ia yang memandang ngeri suatu penipuan akan dengan mudah menerima yang lain. Rasul Paulus berbicara mengenai sekelompok orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, menyatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10-12. Dengan amaran seperti itu, di dalam kita perlu waspada mengenai doktrin-doktrin yang kita terima. Di antara yang paling ampuh dari agen-agen penipu besar itu ialah ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mujizat-mujizat palsu spiritisme. Dengan menyamar sebagai malaikat terang, ia menyebar jaringannya di tempat yang paling sedikit dicurigai. Seandainya saja orang mempelajari buku Allah dengan doa yang sungguh-sungguh, agar mereka bisa mengerti, mereka tidak akan ditinggalkan di dalam kegelapan untuk menerima doktrin-doktrin palsu. Tetapi oleh karena mereka menolak kebenaran itu, mereka jatuh menjadi mangsa penipuan. Kesalahan berbahaya yang lainnya ialah doktrin yang menyangkal keilahian Kristus, yang mengatakan bahwa dia tidak ada sebelum kedatangannya ke dunia ini. Teori ini diterima dengan senang oleh sekelompok orang yang mengatakan mereka percaya Alkitab, namun secara langsung bertentangan dengan pernyataan Juru Selamat yang paling jelas mengenai hubungannya dengan Bapa itu, mengenai tabiat ilahinya, dan mengenai praeksistensinya.
Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 549 sampai 551. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Ajarlah kami untuk tekun belajar dan setia berdoa dengan sungguh-sungguh dalam setiap hal yang kami lakukan. Berikan hikmat, semangat, dan hati yang selalu berharap kepadamu. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Berikan kekuatan dan penghiburan di tengah kelemahan mereka. Saat kami hendak beristirahat malam, memohon penyertaan dan lindungan sepanjang malam. Berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan kami besok dengan tubuh yang segar dan hati yang penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.